datang di episode spesial kami tentang peninggalan sejarah di kota Depok. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu lokasi bersejarah yang penuh makna, yaitu Jembatan Panus. Mari kita telusuri jejak sejarah dan keunikan jembatan ini bersama Arsip Sejarah. Di tengah hiruk-pikuk kota Depok, berdiri kokoh sebuah bangunan tua yang menyimpan cerita panjang. Jembatan Panus, begitulah namanya, yang merupakan saksi bisu perjalanan sejarah kota Depok yang tak lekang oleh waktu. Jembatan ini terletak di Kecamatan Pancoran Mas, kota Depok. Jembatan ini dibangun pada era kolonial Belanda pada awal abad ke-20, yang berfungsi untuk menghubungkan suatu daerah. Jembatan ini memegang peranan penting dalam pengembangan infrastruktur transportasi pada masa itu. Dulunya, jembatan ini merupakan bagian penting dari jalur kereta api yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Jembatan ini diberi nama Jembatan Panus karena lokasinya yang berada di dekat aliran sungai yang disebut Sungai Panus. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 1920 oleh insinyur bernama Andre Lawrence. Tujuan ia membangun jembatan ini adalah sebagai bagian dari upaya kolonial Belanda untuk mengembangkan jaringan transportasi di wilayah ini. Dengan struktur yang menggabungkan bahan beton dan besi, Jembatan Panus mencerminkan gaya arsitektur yang khas pada masa itu. Desain jembatan ini memiliki elemen arsitektur kolonial yang jelas, dengan detail-detail yang menonjolkan kekuatan dan keindahan. Tiang-tiang jembatan yang kokoh serta pagar yang terbuat dari besi yang dipoles menjadi saksi bisu dari teknik rekayasa yang digunakan pada waktu itu. Sekitar pada tahun 1970, Jembatan Panus mengalami renovasi besar untuk memperkuat strukturnya. Meskipun demikian, upaya tersebut tidak mengubah desain aslinya. Renovasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa jembatan ini tetap aman dan berfungsi hingga saat ini. Jembatan Panus telah menyaksikan perubahan Depok dari masa ke masa. Dahulu, daerah sekitar jembatan merupakan perkebunan karet dan sawah yang luas. Seiring berjalannya waktu, Depok berkembang menjadi kota yang ramai dan padat penduduk. Jembatan Panus tetap berdiri kokoh, menjadi penanda sejarah dan simbol perkembangan Depok. Jembatan ini sebenarnya terdiri dari dua jembatan yang dibangun berdampingan. Jembatan pertama yaitu lebih tua, dibangun sekitar tahun 1920. Jembatan kedua yang lebih baru, dibangun sekitar tahun 1970 saat renovasi besar dilakukan. Jembatan kedua dibangun sejajar dengan jembatan pertama untuk memperkuat struktur dan meningkatkan kapasitas jembatan. Kini, kedua jembatan ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas yang ramai. Untuk lebih memahami makna Jembatan Panus bagi masyarakat Kota Depok, kita akan berbicara dengan Bapak Boy Loem selaku sejarawan yang mengetahui banyak hal tentang peninggalan sejarah di Kota Depok dan menyaksikan langsung perubahan di sekitar Jembatan Panus tersebut. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Claudia, perwakilan dari kelompok 7 kelas 11 dari SMA Negeri Depok. Nah, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya menjelaskan sedikit materi tentang sejarah Depok. Nah, tujuan saya di sini itu adalah ingin menanyakan lebih lanjut mengenai Jembatan Panus tersebut, Om. Nah, izin bertanya ya, Om, untuk memberikan beberapa pertanyaan mengenai Jembatan Panus tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama itu, boleh Om sedikit menceritakan mengenai sejarah Jembatan Panus tersebut yang Om ketahui. Oke, ya. Jadi dulu di era Pajajaran itu sebelum ada perhubungan kereta dari Batavia ke Bojonegoro, Batavia ke Jakarta, Bojonegoro, Bogor, itu transportasi satu-satunya adalah melalui Sungai Ciliwung. Nah, kita ketahui bahwa Depok itu tadi saya paparkan menghasilkan hasil bumi yang memiliki nilai ekspor, itu ada karet, lada, kemudian kopi. Nah, itu harus dikirim ke Batavia. Nah, mengirim ke Batavia itu adalah melalui Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung, dia dermaga di Batavianya pada waktu di Manggarai itu, ya. Kemudian
Dari situ baru dibawa ke Tanjung Priok buat diekspor. Nah, kemudian bagaimana perhubungan mau ke Bogor, belum ada kereta kan? Nah itu, atau ke Jakarta lewat darat. Nah, barang itu orang lakukan dengan berjalan kaki, menyusur. Kalau ke Bogor, menyusur jalan yang sekarang pinggir rel itu ke arah Bogor, sekalian Bogor, ke Jakarta, ke arah sana, Pondok Cina, Lenteng Agung, terus ya, seperti itu. Nah, ketika sarana itu, apa namanya, sarana perhubungan sangat terbatas, maka diperlukanlah alternatif jalan untuk ke Jakarta maupun ke Bogor. Lalu sementara jalan raya Jakarta Bogor yang lama itu sudah dibuat di eranya Gubernur Jenderal Daendels, sudah dibuat. Jadi perhubungan darat yang paling ini adalah melalui jalan raya Bogor itu. Oleh karena itu kemudian terpikirlah untuk membuat jembatan. Sehingga hasil bumi di Depok itu dapat dengan cepat dibawa ke Jakarta ataupun di Bogor. Ya kalau kita tahu lewat sungai kan, aliran sungai kan tidak cepat, ya, seperti kendaraan mobil. Ya. Maka dihadirkanlah, dibuatlah jembatan itu tahun 1917 ya oleh Andre Lawrence. Andre Lawrence adalah orang Depok asli yang buat jembatan itu dengan ya tentunya pekerjaannya banyak lah pribumi. Dan jadilah jembatan itu. Ketika jembatan itu jadi, maka dia memiliki fungsi yang besar ya, bagi kemaslahatan Depok dan sekitarnya. Karena bukan saja dari masyarakat Depok saya gunakan, tapi terus sampai Sawangan ya, yang jauh di sana, karena pada waktu itu kan belum ada jalan raya Parung, belum ada, maka gunakan ini untuk transportasi perdagangan, jadi meningkatkan perekonomian. Nah, itu mengenai jembatan itu. Lalu kenapa sih namanya jembatan Panus? Nah, yang bangun Lawrence ya. Kenapa dia? Nah, itu karena di ujung dekat jembatan Panus itu dulu tinggal namanya dipanggil Upah Stefanus. Stefanus, orang-orang tadi saya katakan yang lalu lalang itu kan bukan hanya orang Depok, ada banyak orang lain. Nah kalau orang Depok masih bisa menyebut huruf F ataupun huruf V, tapi kalau yang lain nggak bisa, di bahasa Sunda nggak ada huruf V, huruf F, ada P. Jadi Upah Stefanus, yang tersebut Stefanus, Panus akhirnya jadi. Selanjutnya saya ingin nanya nih, bagaimana sih kondisi sekitar jembatan Panus pada zaman dahulu, dan apakah jembatan Panus dahulunya merupakan jalur kereta api? Karena dari situs yang saya dapat itu katanya jembatan ini merupakan bagian penting dari jalur kereta api yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Ya, kalau mau dilihat mengenai itu itu sebenarnya dulu di sekitar sebelum ada jembatan Panus, daerah itu ada dermaga untuk membawa hasil bumi ke Batavia. Di dermaga di sana. Nah, tadi saya katakan karena ketika sungai dijadikan transportasi untuk hasil-hasil perekonomian,
itu juga sangat tergantung kepada kondisi. Kalau misalnya airnya surut, nggak bisa jalan itu perahu kan, bisa terkirim. Harus airnya sedang-sedang baru bisa. Demikian juga kalau meluap banjir berbahaya. Sebabnya kan dibuatlah jembatan itu. Nah, hubungannya dengan kereta, stasiun Depok dari sini ya, ada kira-kira 1 kilometer barangkali ya. Kalau dari jembatan Panus barangkali bisa tanya ya 1,5 kilometer. Nah, pada waktu itu kereta api juga dijadikan menjadi alat transportasi perekonomian, perdagangan. Jadi hasil bumi dulu juga digunakan, dikirim melalui kereta api. Bahkan ternak juga, ada kereta untuk ternak. Nah, jadi mereka hasil pertanian di sebelah timur Sungai Ciliwung menggunakan jembatan itu untuk membawa hasil bumi mereka ke stasiun Depok. Kemudian dibawa ke Batavia, Jakarta. Seperti itu fungsinya. Oke, Om. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Om nih, bagaimana pentingkah kita untuk menjaga jembatan Panus? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa jembatan Panus itu merupakan situs peninggalan sejarah dari Kota Depok. Nah, seperti yang kalau misalkan kita kemarin udah langsung cek lokasinya jembatan Panus itu, kayak banyak coretan-coretan yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, sedangkan jembatan Panus itu merupakan kan situs peninggalan sejarah dari Kota Depok itu. Nah, menurut Om sendiri gimana, penting nggak sih menjaga jembatan Panus itu? Karena kan jembatan Panus secara sendiri kan itu merupakan sebuah situs gitu. Nah, itu sangat penting karena jembatan Panus sudah menjadi cagar budaya Kota Depok. Cagar budaya Kota Depok. Karena jembatan Panus ini milik orang banyak, milik masyarakat. Dalam hal ini ya semestinya selain masyarakat setempat, pemerintah Kota Depok juga harus memaintain itu. Artinya secara berkala itu tulisan-tulisan tangan-tangan nakal itu dihapus, dicat, jadi kembali. Oke, Om. Terima kasih banyak ya, Om, untuk materi dan jawaban yang Om telah berikan. Itu saja sih dari kelompok kami. Jadi, kesimpulannya, menurut sejarawan Kota Depok, Pak Boy Loem, jembatan Panus ini dibangun pada tahun 1917 oleh Andre Lawrence. Jembatan ini dibangun untuk menghubungkan daerah agar memudahkan mobilitas, karena Depok merupakan salah satu penghasil karet, tebu, dan kopi terbesar pada zamannya. Dinamakan jembatan Panus karena dulunya di ujung jembatan ini terdapat rumah warga yang bernama Stefanus Leander, sehingga jembatan ini dinamakan sebagai jembatan Panus. Kota Depok dan masyarakat setempat menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan jembatan Panus. Berbagai upaya dilakukan untuk merawat jembatan ini seperti renovasi, pembersihan, dan promosi. Jembatan Panus diharapkan dapat menjadi objek wisata sejarah yang menarik bagi wisatawan dan masyarakat Depok. Jembatan Panus lebih dari sekedar bangunan tua. Ia adalah saksi bisu perjalanan sejarah di Kota Depok, simbol kehebatan para insinyur dan bagian dari integral dari budaya lokal. Mari kita jaga dan lestarikan Jembatan Panus agar generasi mendatang dapat menikmati warisan sejarah yang berharga ini.